Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Azahra, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5, dengan nomor induk mahasiswa 190102514 dari kelas 5B dengan dosen pengampu Bapak Zulherman, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi dari proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Siswa Sekolah Dasar terhadap Minat Membaca dan Menulis Kembali Teks Narasi Menggunakan Media Audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Isi pembahasan proposal penelitian yang telah saya buat terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari 5 subbab. Yang pertama latar belakang masalah, kedua identifikasi masalah, ketiga batasan masalah, keempat rumusan masalah, kelima manfaat penelitian. Pembahasan yang kedua pada bab 2, kajian teoritis, terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, deskripsi teoritis, kedua, penelitian yang relevan, yang ketiga, kerangka berpikir, dan yang keempat, hipotesis penelitian. Pembahasan ketiga, bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari 7 subbab. Yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua, tempat dan waktu penelitian, ketiga, metode penelitian, yang keempat, populasi dan sampel, kelima, teknik pengumpulan data, keenam, teknik analisis data, dan yang terakhir, ketujuh, hipotesis statistika. Selanjutnya, pada pembahasan yang pertama, pada bab 1 pendahuluan, terdiri yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana guna mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya serta memiliki pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai suatu peranan penting untuk dapat mencerdaskan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan diharapkan menghasilkan individu yang bertanggung jawab serta berkualitas. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipelajari dalam satuan pendidikan di sekolah dasar. Bahasa memiliki suatu peran sentral atau pusat dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa, serta merupakan penunjang suatu keberhasilan dalam rangka mempelajari semua bidang studi. Selanjutnya, minat baca merupakan keinginan seseorang dalam memberikan perhatian, menyenangi, serta dapat melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna melakukan proses kegiatan membaca. Seseorang yang memiliki minat baca yang kuat akan merealisasikannya melalui kesedihannya dalam mendapatkan bahan bacaan dan membacanya tanpa disertai paksaan oleh pihak manapun. Namun, minat baca tidak dapat tumbuh secara otomatis, melainkan minat baca dapat tumbuh saat sering dilatih. Selanjutnya, menulis merupakan suatu kegiatan untuk menggali pikiran dan perasaan tentang subjek atau objek yang ada. Menulis harus dapat memilih bahan tulisan untuk menentukan saat cara menulis sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Menulis tidak hanya cara menulis saja, melainkan menulis adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah pesan untuk berkomunikasi baik dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media perantara. Selanjutnya, model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif, berminat, serta termotivasi untuk membaca pemahaman yang akan berdampak
pada meningkatnya suatu keterampilan membaca pemahaman. Pada penelitian ini diterapkan sebuah model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan minat membaca dan menulis kembali teks narasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Dengan model ini dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis kembali teks narasi siswa sekolah dasar. Pembahasan berikutnya, subbab 2, identifikasi masalah berdasarkan dari penjabaran latar belakang. Permasalahan yang muncul dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat kegunaan dari pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar dengan menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC? Kedua, apakah terdapat pengaruh gaya belajar dengan menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC? Ketiga, apakah terdapat pengaruh minat membaca dan menulis kembali teks narasi dengan menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC? Keempat, apakah terdapat pengaruh kemudahan terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi dengan media audiovisual berdasarkan model CIRC? Dan yang terakhir, yang kelima, berapakah presentasi keberhasilan terhadap gaya belajar siswa sekolah dasar dengan menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC. Subbab berikutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang pada variabel yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti membatasi permasalahan ini hanya berkaitan dengan pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC. Selanjutnya, pada subbab berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah gaya belajar siswa berpengaruh terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi dengan konsep media audiovisual berdasarkan model CIRC. Selanjutnya, subbab berikutnya, manfaat penelitian terdiri dari dua. Yang pertama ada aspek teoritis, yang kedua aspek praktis. Pada aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi informasi terkait beberapa hal yang mengenai pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC. Hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian yang ingin untuk mengimplementasikan media audiovisual dalam gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi berdasarkan model CIRC. Selanjutnya, pada aspek praktis, yang pertama ada aspek praktis bagi siswa dan yang kedua ada aspek praktis bagi peneliti. Pada aspek praktis bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mengubah dan mengetahui gaya belajar siswa sehingga siswa lebih memahami secara mendalam serta menyeluruh materi yang sudah diberikan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Pada aspek praktis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan menambah pengetahuan peneliti dalam hal mengajar di kelas, serta dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti. Selanjutnya, pembahasan yang kedua pada bab 2, kajian teoritis. Yang pertama, deskripsi teoritis. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses kegiatan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi siswa. Semakin banyak kosakata dalam buku bacaan yang dibaca, maka semakin banyak pula sebuah informasi yang dapat diperoleh. Selain itu, proses kegiatan dalam membaca bukan suatu kegiatan yang mudah dapat dilakukan oleh siswa, karena pada kenyataannya proses kegiatan membaca bukan hanya sekedar bisa mengucapkan apa yang dibaca, tetapi juga sangat perlu diperhatikan apakah paham dengan apa yang dibaca.
Selanjutnya, pengertian menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menggali pikiran dan perasaan tentang subjek atau objek yang ada. Menulis harus dapat memilih bahan tulisan untuk menentukan saat cara menulis sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Menulis tidak hanya cara menulis saja, melainkan menulis adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah pesan untuk berkomunikasi, baik dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media perantara. Selanjutnya, pengertian dari gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh setiap individu untuk menyerap sebuah informasi dengan mudah. Terdiri dari 4 kombinasi tipe gaya belajar, yaitu aktif dan relektif, intuitif dan sensorik, visual dan verbal, dan sekuensial dan global. Gaya berpikir adalah suatu cara dari setiap individu dalam mengatur dan mengolah sebuah informasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian media audiovisual. Media audiovisual merupakan sebuah media yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur suara dan unsur gambar. Dengan menggunakan media audiovisual, siswa dapat melihat dua jenis media, diantaranya media auditif atau mendengar, serta visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa-siswa memahami suatu materi pelajaran dengan mudah dan dapat dipahami. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rancangan dalam suatu kegiatan yang dapat disusun oleh guru secara tersistematis yang meliputi pendekatan, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran guna mencapai tujuan proses kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Manfaat model pembelajaran diantaranya yang pertama membantu dalam proses kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai. Kedua, meningkatkan antusiasme dan semangat dalam proses kegiatan pembelajaran. Ketiga, informasi yang disampaikan dalam proses kegiatan pembelajaran lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran CIRC. Model pembelajaran kooperatif dengan tipe CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition merupakan sebuah program yang komprehensif atau luas serta lengkap dalam pengajaran membaca dan menulis untuk setiap tingkat atau jenjang kelas tinggi sekolah dasar. Model pembelajaran kooperatif dengan tipe CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition adalah pembelajaran yang muncul dalam sebuah konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan serta memahami suatu konsep yang terlihat sulit jika mereka dapat saling berdiskusi dengan temannya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran CIRC menurut Slavin, yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe CIRC amat tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Kedua, dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. Ketiga, siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok. Keempat, para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaan. Kelima, membantu siswa yang lemah dalam memahami tugas yang diberikan. Keenam, meningkatkan hasil belajar, khususnya dalam menyelesaikan soal yang diberikan guru. Dan yang terakhir, ketujuh, siswa dapat memberikan tanggapannya secara bebas, dilatih untuk dapat bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran CIRC menurut Slavin, yang pertama, pada saat presentasi hanya siswa yang aktif, yang tampil memerlukan waktu yang relatif lama. Kedua, adanya kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Ketiga, tetapi penggunaan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC menimbulkan sebuah masalah, yaitu apabila guru sedang mengajarkan satu kelompok membaca, siswa lain di dalam kelas tersebut harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka selesaikan dengan sedikit pengarahan dari guru. Hal tersebut dapat dihindari apabila guru bisa mengelola waktu dan kelas secara baik. Selanjutnya, pembahasan subbab yang berikutnya. Penelitian yang relevan yang pertama, Yudasmini, Marhani, and Jampel tahun 2015 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap minat baca dan kemampuan
Memahami bacaan gugus buruan. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah pada metode desain eksperimen yang dilakukan. Jika penelitian terdahulu, metode desain eksperimen yang dilakukan yaitu post-test only control group design, sedangkan penelitian yang saya lakukan dengan metode desain eksperimen yaitu non-equivalent control group design. Penelitian relevan berikutnya yang kedua, Eliantari, Kristantari, dan Sujana pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition Berbantuan Circular Card terhadap keterampilan menulis. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah pada aspek variabel yang dilakukan. Jika penelitian terdahulu pada aspek variabel yang diuji yaitu keterampilan menulis, sedangkan penelitian yang saya lakukan pada aspek variabel yang diuji yaitu minat membaca dan menulis kembali teks narasi. Penelitian berikutnya, yang ketiga, Maria Deni, Suwarni, dan Putrayasa pada tahun 2018 dengan judul Integrated Reading and Composition Berbantuan Media Cerita Bergambar terhadap Kemampuan Membaca dan Hasil Membaca Pemahaman Siswa Kelas 4. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah pada aspek media yang dilakukan. Jika penelitian terdahulu pada media cerita bergambar, sedangkan penelitian yang saya lakukan pada aspek media yaitu media audiovisual. Dan penelitian yang terakhir yang keempat, Astri dan Khairunisa pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Model Kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC terhadap kemampuan mengidentifikasi unsur teks narasi siswa kelas 7 SMP Bakti Bangsa tahun ajaran 2020 atau 2021. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah pada aspek jenjang pendidikan yang dilakukan. Jika penelitian terdahulu pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada jenjang sekolah dasar atau SD. Subbab berikutnya, kerangka berpikir di mana guru akan memberikan aktivitas kepada siswa-siswanya dan peserta didik dalam menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media, minat membaca dan menulis kembali teks narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Lalu dengan menggunakan model pembelajaran CIRC menggunakan media audiovisual, minat membaca dan menulis kembali teks narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia tinggi. Subbab berikutnya yang terakhir, hipotesis penelitian. H0 tidak adanya pengaruh yang signifikan pada pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Selanjutnya, alternatif terdapat adanya pengaruh yang signifikan pada pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dalam menulis penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Subbab berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini peneliti melaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 Kota Depok yang beralamat di Jalan Raya Tapos nomor 33 Cimpayun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, kode pos 16459.
Selanjutnya, waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 atau 2023 bersama siswa kelas 4. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu akan dimulai pada bulan September tahun 2022. Selanjutnya, subbab berikutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif eksperimen dengan tipe non-equivalent control group design. Berikut tabel desain penelitian di mana kelompok 1 atau kelas kontrol diberikan pretest lalu diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dan diberikan post-test. Pada kelompok 2 atau pada kelas eksperimen diberikan pretest, lalu diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dan diberikan post-test. Selanjutnya, subbab berikutnya populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 Kota Depok dengan jumlah 105 siswa. Berikut tabel. Yang pertama, kelas 4A jumlahnya 35 siswa, kelas 4B dengan jumlah 35 siswa, dan 4C dengan jumlah 35 siswa. Total keseluruhan siswa 105 siswa. Selanjutnya, sampel yang digunakan siswa kelas 4A dan 4B Sekolah Dasar Negeri Cimpayun 1 Kota Depok. Dengan tabel, kelas pada 4A terdiri dari 35 siswa, kelas 4B terdiri dari 35 siswa, total keseluruhan siswa berjumlah 70 siswa. Selanjutnya, subbab berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis instrumen. Instrumen pengumpulan data adalah suatu instrumen yang digunakan dalam pengukuran awal atau pretest dan pengukuran akhir atau post-test dengan pengumpulan data pada variabel terikat adalah lembar angket. Lalu yang kedua, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen terdiri dari kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pembelajaran, indikator kemampuan analisis, indikator soal, nomor soal, tingkatan soal atau C4 sampai C6, dan jenis soal. Jumlah soal pada instrumen variabel terikat berjumlah 20 soal berbentuk pernyataan. Subbab berikutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu, pada teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji analisis, yaitu yang pertama, uji prasyarat. Pada uji prasyarat ini, data penelitian dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji prasyarat sebelum diolah dengan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas. Lalu yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS versi 25 for Windows, dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data dengan membandingkan data distribusi yang diperoleh pada tingkat signifikan 5%, yaitu pada tabel berikut. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Lalu jika sig lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Yang ketiga, uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji diterima tidaknya hipotesis yang diajukan. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parametrik dengan menggunakan paired sample test. Paired sample test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses perlakuan atau treatment. Dengan bantuan program SPSS versi 25 for Windows,
Paired sample test digunakan untuk menguji sampel pengaruh variabel independen atau model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, pada subbab berikutnya, hipotesis statistika. Hipotesis statistika pada penelitian ini, H0 μ1 sama dengan μ2, tidak ada pengaruh yang signifikan pada pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Lalu yang H alternatif, μ1 tidak sama dengan μ2, ada pengaruh yang signifikan pada pengaruh gaya belajar siswa sekolah dasar terhadap minat membaca dan menulis kembali teks narasi menggunakan media audiovisual berdasarkan model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Baik, cukup sekian presentasi yang telah saya paparkan pada proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.